Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas hal yang sangat penting sekali yang biasanya terjadi di dalam dunia finance, khususnya di penagihan lapangan. Ya, banyak sekali praktek-praktek penagihan lapangan yang keluar dari SOP dan itu bisa memakan korban dari nasabahnya. Ya, korban material biasanya. Nah, di sini saya ingin mengedukasi Anda untuk tidak terjerumus atau tidak jatuh dalam jebakan para DC-DC pinjol ini gitu. Oke, nah langsung saja kita lihat ya. Di sini ada dari Mbak atau Mas Denny Syahputra. Oke, dia bilang DCHCI beda-beda datangnya dan selalu minta duit damai, minta 1 juta nggak akan ditagih lagi katanya. PTW gue ambil TV dan TV-nya udah dijual, masuk perkara nggak ya, admin please ACC gitu ya. Jadi DCHCI minta 1 juta dan nggak akan ditagih lagi. TV-nya berapa harganya ya? 2 juta apa 3 juta? Pokoknya lebih mungkin gitu ya. Karena di sini DCHCI itu mintanya duit damai, bukan duit tagihan. Gitu. Nah langsung saja kita lihat dulu ya penagihannya. Ini ditelepon, Assalamualaikum Kang Denis, kagak ada duit bang, malam-malam nagih jam 8 ya, malamnya ini sudah melanggar aturan ya. Tidak boleh ini seperti ini. Oke, lanjut dulu ya. Gimana keputusan yang saya omongin kemarin itu? Kagak ada duit bang, terserah abang mau gimana aja, saya sudah pasrah. Lalu DC tersebut bilang berarti tidak setuju yang saya bilang kemarin ya. Nggak ada duit mau apa yang dikasih bang? Gitu kan. Nah, jadi DC ini mencari uang dengan cara keluar dari SOP perusahaannya. Nah, sekarang saya ingin memberikan Anda penguatan mindset dulu ya. Agar mindset Anda tentang DC lapangan atau penagihan lapangan ini bisa kuat, tetap gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu membesarkan sosok DC lapangan. Mas ini balas-balesin DC ya, meladeni DC lapangan gitu sama saja membesarkan ya. Sepertinya memberikan harapan kepada DC lapangan tersebut gitu ya. Anda kalau mau tahu, DC pinjol itu cecunguk perusahaan. Ya. Para DC itu tidak punya kekuatan sama sekali dalam mengatur perusahaannya. Ya, seperti ini. Ya, apa-apaan ini ya? Emang dia kira dia siapa? Gitu kan. Bisa memberhentikan sebuah data nasabah overdue yang menunggak hanya dengan uang damai. Gitu ya. Nggak mungkin bisa. Seperti itu ya. Di kantor setiap meeting pagi pasti DC ini ditanyain tentang kunjungannya. Si A gimana, si Dennis gimana, si Rima gimana, si ini gimana. Ya, pasti ditanyain karena keterlambatan nasabah ini semakin lama dan tidak pernah membayar. Ya, jadi kalau Anda berikan uang damai sebesar 1 juta, lalu ternyata DC itu 3 hari kemudian resign, Anda akan ditagih lagi oleh DC yang baru. Ya, bisa kita lihat di sini katanya DC-nya ganti-ganti, ya. Jelas ganti-ganti karena besoknya pengen resign, ya. Maka dari itu DC ini ngebet banget, ya pengen duit 1 juta itu. Oke, DC ini nggak suka kerja jadi DC itu, makanya resign. Ya, mana ada, tidak ada orang yang suka jadi DC, nggak ada orang yang mau jadi DC, ya. Kepaksa iya, terpaksa, gitu kan. Coba Anda milih mana? Anda kerja jadi DC apa kerja di Pertamina? Ya jelas lah Pertamina. Jangan gitulah ya. Milih mana Anda kerja jadi DC atau kerja di perhotelan misalkan yang terima tamu apa gitu kan. Mungkin capek kakinya karena berdiri terus, tapi masih mending seperti itu. Kalau bisa ya daripada jadi DC nagih-nagih orang, ya kan? Nah itu karena terpaksa. Ya karena terpaksa nggak ada lagi kerjaannya. Gitu. Jadi jangan anggap DC itu orang yang menyukai, berdedikasi, mengabdi pada perusahaannya, bukan. Ya, bahkan kalau Anda sudah nunggak 3 tahun, ya, lalu Anda itu ngobrol dengan DC itu, ya, Anda ajak DC itu kerja proyekan, gajinya gede, pasti resign. Boro-boro bahas hutang Anda, DC itu malah jadi benalu yang ingin ikut kerja dengan Anda, karena nggak ada yang mau jadi DC. Ya bohong, DC pada keras apa gitu tuh, bohong. Itu tuh hanya tuntutan kerjaan. DC yang keras ke nasabah itu karena sudah dimaki-maki oleh perusahaannya, oleh atasannya, lalu diancam pengen dipecat. Ya, kamu bisa kerja enggak? Ya, bahkan kata-kata kotor itu di leasing, aduh. Ya, kalau sekarang nggak bisa ngelamar
di finance karena BI checking, saya sudah jangan ngelamar di finance, nggak enak ngelamar kerja di finance itu. Maksud saya di sini adalah mindset kita jangan sampai tertukar. DC itu bukan orang-orang besar di perusahaan yang bisa melakukan apapun seperti ini, hanya uang damai jadi selamanya tidak bisa ditagih. Nah, itu kebodohan. Ya, mereka itu hanya petugas outsourcing bahkan yang melakukan kunjungan. Ya, makanya sebelum keluar dia jalankan aksi terakhirnya. Ya, dia juga nggak suka dengan kantornya, dengan bosnya, maka dari itu dia pengen ngerjain Anda dan ngerjain perusahaannya. Oke, sekarang kita lihat komentar-komentarnya gitu kan. Apakah para penghuni grup Facebook Raja Galbay ini sudah pintar-pintar ya dalam menghadapi permasalahan pinjol ini gitu. Oke, nah, langsung kita lihat dari sini. Waktu itu DC-nya datang 1 ekor, langsung gue maki-maki, minta surat tugas, KTP, sertifikat DC, terus gue panggilin satpam kompleks. Sampai sekarang dah kapok tuh DC datang. Bagus. Ya, ini adalah action yang nyata, santai, ya mungkin ada deg-degannya sedikit, it's okay, tapi Anda sudah action, saya berikan jempol. Gitu ya. Oke, selanjutnya perkara perdata aja, itu pun kalau pihak pinjolnya mengajukan ke pengadilan, tapi sejauh ini nggak ada nasabah Galbay sampai di pengadilan, karena selain ada biaya, tidak ada untungnya juga bagi pihak pinjol. Santuy aja, pinjol tidak ada jaminan barang berharga, hanya foto KTP sama selfie doang, begitu kira-kira. Kesimpulannya Galbay bukan ranah pidana. Ini benar, pintar-pintar banget ya. Apa penghuni grup Facebook Raja Galbay itu pintar-pintar ya, padahal saya itu ya tidak pernah mampir ke grup Facebook, maksudnya nggak pernah ngasih arahan atau apa gitu, tapi wow, jempolan ya anggota grup Facebook Raja Galbay itu. Anda kalau mau cepat pintar, masuk grup Facebook Raja Galbay, masuk grup Telegram Raja Galbay juga gitu. Oke, ini saya sebenarnya males ya baca-baca ini karena sudah pintar-pintar ya. Bawa adem abangku, ngopi di tepi sawah, santai saja gitu kan. Macem-macem tingkah DC, kalau DC HCI Jakarta Timur bla 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 bla, biasa aja, diamin aja, lapor ke HCI asal ada buktinya gitu kan. Jadi sudah pada pintar-pintar. Saya males baca komentarnya juga karena sudah done, masalahnya itu sudah selesai gitu. Anda juga harus seperti itu. Galbay pinjol sudah selesai hari itu juga ya, paham ya. Anda Galbay pinjol ya sudah selesai hari itu, tidak ada yang dipermasalahkan lagi ya. Mau DC datang, mau DC tidak datang, itu urusan nanti saja ya. Kalau DC datang ya sudah, hadapi, yang penting sudah selesai ya. Jangan sampai kita ini mempertahankan pinjol ya kan, gede-gedean pinjol. Ingat, tidak ada orang yang bunuh diri karena Galbay, tapi ada orang yang bunuh diri karena ingin membayar pinjolnya. Oke, stop gali lubang, tutup lubang, stop minjol, stop berpikiran menggadaikan BPKB, stop berpikiran gadai sertifikat tanah, stop berpikiran yang macam-macam di penjara dan lain-lain, stop curhat pinjol ke orang lain. Anda galbaikan, Anda buang nomornya, Anda cari uang yang banyak buat bayar. Ya, bayar apa? Bayar PDAM, ya, bayar listrik, bayar beli mobil cash, bayar beli rumah tipe 45 secara cash. Ya, kalau kemahalan tipe 36. Oke, bukan bayar pinjol. Ya, kenapa Anda harus stop bayar pinjol? Karena menghambat Anda untuk melakukan segalanya yang berkutat pada pengembangan diri dan peningkatan ekonomi Anda. Ya, Anda jangan berpikir kalau pinjol itu tabungan Anda. Ya, karena Anda rawat, Anda bela-belain gak ada BPKB motor, Anda bela-belain mengurangi makanan keluarga Anda, mengurangi susu anak Anda untuk merawat pinjol. Ya, menurut Anda masih mending Anda selalu pusing mikirin tagihan pinjol daripada mengakhiri pusing tersebut dengan Galbay. Ya, saya nggak mau Galbay karena gengsi saya terlalu tinggi. Ya, Anda terhormat, gitu kan ya. Semua orang harus menghormati Anda. Ya, Anda bergengsi. Ya. Sampai pinjol ini berhenti meminjamkan Anda dana, gengsi Anda hancur lebur. Ya, pinjam uang ke teman, ke saudara, bahkan sampai DM Facebook ke teman yang jauh yang tidak pernah berkomunikasi. Oke, mulai dari sekarang hilangkan gengsi Anda. Mulai dari sekarang hilangkan malu Anda, khusus untuk pinjol saja. Ya, kalau yang lainnya jangan. Ya, Anda
menghilangkan malu, kata Raja Kalba. Ya udah, saya buka baju, buka celana, keluar dari rumah. Itu wong edan, ya. Anda tahu wong edan, ya. Hilangkan malu Anda khusus untuk pinjol saja. Hilangkan gengsi Anda untuk pinjolnya saja. Ya. Sudah, 2 itu saja. Oke? Lalu perbaiki semuanya dengan cara Anda menjadi sukses besar, kaya raya, ya. Orang yang tahu Anda minjol dulu itu, ya, waduh, tepuk tangan, ya. Dulu itu dia itu terjerat pinjol, ya, terjerat hutang, tapi sekarangnya sukses loh, inspiratif sekali. Anda hidup udah berapa tahun sih? Anda masa nggak mau jadi inspirasi bagi orang gitu kan? Apa Anda mau hidup itu datar-datar saja? Ya, memang ada, ya. Ada manusia yang hidup itu pengen datar-datar saja gitu kan, ya kan. Tapi ya kembali lagi lah, ya. Anda hilangkan gengsi Anda, hilangkan malu Anda hanya untuk pinjol, lalu bekerja keraslah, ya, bekerja cerdaslah hingga Anda menjadi sukses. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.